Atas adanya preskon dari kuasa hukum S pada siang hari tadi, ya. Jadi kami mendengar bahwa dari pihak sana itu mengatakan bahwa kuasa hukum Ruben itu kurang cermat, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama-tama adalah kami sangat menyayangkan atas pernyataan dari kuasa hukum S yang mengomentari pekerjaan kami sebagai rekan advokat. Karena advokat itu punya kode etik yang tidak menilai, tidak mengomentari pekerjaan rekan. Ya, jadi saya selama ini seingat saya tidak pernah mengomentari pekerjaan dari kuasa hukum S maupun kuasa-kuasa hukum pihak lawan saya dalam berperkara. Ya. Saya selalu fokus kepada argumentasi hukumnya, bukan mengenai masalah apa yang dilakukan oleh kuasa hukum. Jadi pada malam hari ini itu yang pertama kali kami ingin sampaikan, karena kami mendengar kabar ada pernyataan bahwa kuasa hukum kurang cermat, itu dipublikasikan dalam suatu preskon dan kemudian dikatakan memberikan pernyataan yang menyesatkan. Ya, jadi ini kan suatu penilaian yang menurut kami sudah tidak sesuai dengan kode etik advokat. Ya, oke. Saya tidak tahu, karena saya juga belum lihat tayangannya, apakah akta kesepakatan itu tadi dipertunjukkan apa tidak. Tapi sekarang kami juga ingin kembali mempertunjukkan jika akta kesepakatan yang dimaksud adalah akta kesepakatan yang dibuat, ya, yang dibuat untuk mengatur segala sesuatu. Jika terjadi perceraian antara Ruben dengan S, maka inilah akta tersebut. Ya, ini akta tersebut. Terbang. Di sini. Ya. Jadi ini akta yang diberi nomor akta nomor 39 yang seperti sering saya sampaikan dan dibuat di hadapan notaris M. Khalid Arta SH. Jadi menurut informasi dari klien kami dan tidak pernah dibantah bahwa pemilihan notaris ini juga adalah pilihan dari S. Ya. Apa yang dituangkan dalam pasal-pasal yang ada di sini juga itu adalah sebagaimana yang diinginkan oleh S, meskipun memang kemudian disepakati oleh Ruben. Karena kalau tidak disepakati, akta ini tidak akan lahir. Ya. Jadi yang kami mau sampaikan bukan menyesatkan ide daripada pembuatan akta ini bukan dari Ruben. Ya. Termasuk hal-hal yang diatur di sini ketika disampaikan ke Ruben, ini sudah dalam keadaan yang seperti ini, tertata rapi. Hanya ada beberapa pasal yang ingin kami ubah dan disetujui juga oleh pihak S. Sehingga kedua belah pihak menyetujui, maka ditandatanganilah akta 39 ini. Itu yang pertama yang ingin kami jelaskan yang berkaitan dengan masalah akta. Kemudian mengenai masalah anak. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan bahwa seharusnya ketika terjadi perceraian maka udah ada kesepakatan dalam 1 minggu itu, ya, anak-anak paling tidak itu sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam seminggu itu akan berkumpul dengan Ruben Onsu. Jadi ini bukan kami menyesatkan, bukan kami tidak cermat. Jadi rekan-rekan boleh baca ini, cek kami. Udah saya matiin itu. Ya, tapi baru garis bawah. Apakah ada atau tidak kata-kata 2-3 hari dalam seminggu? Ya. Ya. Kecuali jika 2-3 hari dalam seminggu itu tidak ada tertuang dalam akta 39, boleh dikatakan apa yang kami sampaikan itu menyesatkan dan tidak cermat. Meskipun secara etik seharusnya dia membantah saja dalil yang disampaikan, yang dibantah dalilnya bukan kuasa hukumnya yang dikomentari, bukan pekerjaan kuasa hukumnya yang dikomentari, karena itu melanggar kode etik.
Udah ya? Udah bang. Ya. Belum? Udah. Jadi artinya ketika kami menyampaikan bahwa ada hak Ruben untuk berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu dengan anaknya, itu bukan omong-omong. Ya, itu ada faktanya. Ya. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah biaya anak. Ya. Memang di dalam akta ini ya ada suatu pasal yang mengatur biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai ke jenjang pendidikan tingkat tinggi kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikan terkait biaya yang diperlukan oleh pihak pertama untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut. Itu ada di pasal 4 ya. Di poin 4-nya. Jadi artinya ya, dalam rumah tangga itu ketika masih dalam rumah tangga saja, ketika ada biaya-biaya untuk kepentingan anak, pendidikan anak dan pemeliharaan anak, ini lazimnya istri dan suami itu ngobrol-ngobrol dulu. Betul ya, diskusi-diskusi dulu. Ya, karena ini bicara mengenai masalah budget, ini bicara mengenai masalah anggaran. Saya kira tidak ada rumah tangga di Indonesia ini yang tiba-tiba istrinya ngomong, "Pak, saya sudah sekolahkan anak saya ke segini, uang sekolahnya sekian. Pak, saya sudah leskan anak saya, uangnya sekian." Tidak, pasti akan dibicarakan. Bagaimana kalau anak kita disekolahkan di sini dengan biaya seperti ini? Bagaimana kalau anak kita les ini biayanya seperti ini? Ya, betul ya? Apalagi kalau misalnya sudah terjadi perceraian. Ya, artinya suatu hal yang logis kalau misalnya kemudian karena anak itu ada dalam kekuasaan ibunya karena masih di bawah umur diberikan oleh Ruben, ya diomongin, perlu nggak anak kita les Mandarin? Biayanya seperti ini. Maka Ruben pasti akan menjawab, katanya kan kamu pinter bahasa Mandarin, ngapain dileskan lagi? Misalnya seperti itu contohnya. Ya. Tapi apakah yang terjadi itu seperti ini? Tidak. Ya. Teman-teman media sudah pernah mendengarkan suatu klarifikasi dari kami berkaitan dengan adanya suatu upaya untuk memframing bahwa Ruben itu dalam keadaan yang tidak bertanggung jawab, ya. Itu berawal dari adanya debt collector. Ya. Tapi kita sudah klarifikasi dan itu sudah lewat. Ya, sudah tidak perlu dibuka-buka lagi hal-hal yang lampau, ya. Tapi berawal dari adanya isu tentang debt collector itu kami sudah sampaikan dari mulai perceraian tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya, berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya, bulan ini segini butuhnya, dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat sudah pernah kami sampaikan ratusan juta, 200 juta, 197 juta, ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben. Ya, itu sudah pernah kami sampaikan. Seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, padahal sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi. Ya, nah, jadi kalau dibilang tidak bertanggung jawab, di mananya tidak bertanggung jawab? Ya, uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Coba masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Nggak ada, dibayar sama Ruben. Ya, tapi apakah hak Ruben untuk bertemu berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini. Orang-orang pada waktu proses perceraiannya yang ribut. Kita proses perceraiannya semua tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadinya perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana, timbul cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Ya, nah ini ada bukti-bukti chat
Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya. Bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan, sebagai seorang ibu patut juga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi ketika misal uang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak selama bertahun-tahun dari tahun 2024 itu, dia tidak menyuruh anaknya yang meminta. Dia yang meminta. Betul? Betul ya? Karena ada komunikasi juga, chatting-chattingan bagaimana S meminta uang belanja, kan begitu. Sudah pernah kami buktikan. Kenapa gak anaknya aja suruh minta uang pemeliharaan, uang pendidikan? Pak, uang sekolah saya, uang les saya, betul tidak? Kenapa pada waktu Ruben ingin ketemu sama anaknya, baru mamanya ngomong, langsung saja ke anaknya? Tapi kenyataannya, menurut dugaan Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini, ya itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya. Ya ada berhari-hari baru Talia memberikan jawaban kepada Ruben. Jadi tidak pada saat di chat itu. Pinggir dong. Ya ini nanti boleh, setelah ini boleh diambil, ya. Nah setelah itu, ya jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya, loh, memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Karena ada suatu argumentasi. Alasannya adalah anaknya nggak mau, habis mau gimana? Anaknya nggak bisa. Seperti yang saya bilang itu, chatnya ada. Karena dikejar-kejar terus, akhirnya dia bilang langsung aja ke anak kamu. Apakah begitu? Ya, kalau misalnya kita sudah mengakhiri hubungan perkawinan kita dengan baik-baik karena tidak ada satu kesepemahaman, adanya perbedaan prinsip dalam mencapai kebahagiaan, tapi kan harusnya tidak merusak hubungan silaturahmi. Harusnya kalau berkaitan dengan masalah anak, ini masih domain berdua, masih domain ibu, masih domain ayah. Kalau bicara dengan tentang anak, yang nggak ada kan kalau ini bicara tentang hubungan pribadi berdua. Tapi ini kan coba dikesampingkan. Bersembunyi dari isu-isu debt collector lah, isu-isu nggak bertanggung jawab lah, isu-isu yang lain-lain, ya termasuk misalnya tentang rumah lah misalnya begitu, bahwa itu rumah bukan andil Ruben, lalu andil siapa kalau nggak bukan andil Ruben? Yang kami ketahui itu adalah andil Ruben, dan itu bisa kita buktikan pada hari ini. Salah satu contoh misalnya, mana yang transfer ke yang transfer ke ya, jadi kalau misalnya rumah itu bukan andil Ruben, lalu kenapa Ruben harus membayar biaya pengerjaan atas penyelesaian rumah itu yang baru-baru itu kepada, di sini kebetulan ke rekening ibunya kalau nggak salah, ke keluarganya. Kenapa tidak pembayaran? Kalau memang itu adalah pemberian, kenapa Ruben harus bayar untuk proses finishing? Ada beberapa bukti, ya nanti boleh diambil. Ya. Ini yang kami sesalkan adalah ketika dikatakan ini tidak benar, tidak betul, itu ya artinya harusnya lebih bagus berkomunikasi dengan kita. Sama seperti kita surati, itu kan elegan. Kita surati. Cuma kenapa sampai bocor ke media? Karena ada berita-berita lagi yang mungkin beredar atau ada netizen atau apapun yang akhirnya rame lagi di media sosial, sehingga teman-teman datang ke kantor saya hanya ingin memberikan informasi saja, karena kalau enggak teman-teman kan pasti, wah ini Bang Gunawan sombong banget nih, nggak mau dimintai informasi. Saya datang dalam posisi ketika teman-teman datang bukan preskon, bukan sengaja, ini baru memang undangan preskon, kemarin tidak. Ya, dan ketika ditanyakan ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah, makanya kami sampaikan. Ya, kami bahwa sedang bertulis surat karena di dalam perjanjian ini, ya,
Enggak yang mengenai sepenuhnya itu, yang dikuasai sepenuhnya itu nanti. Jadi kalau harta gono gini, walaupun andil satu orang, tapi boleh nggak kita klaim itu sebagai milik sendiri? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ruben juga nggak pernah menyampaikan bahwa itu adalah andil keringatnya sendiri. Selalu dikatakan itu harta gono gini. Tapi kan ada pihak-pihak yang mencoba mengatakan bahwa itu adalah andil sendiri. Tapi dalam akta ini ditentukan bahwa itu disepakati adalah harta bersama selama perkawinan. Ya di pasal 2-nya. Ya, ada harta bersama. Jadi nggak ada harta perorangan, nggak ada. Jadi kita tidak akan ribut dengan harta perorangan. Lucu nggak kalau misalnya kemudian Ruben ngeributin kalau memang di situ ada harta yang bukan harta gono gini? Lucu. Sebaliknya, lucu nggak kalau S mempersoalkan harta yang dia tahu betul itu bukan harta gono gini? Apa dong tanggung jawabnya Ruben untuk mengurusi harta yang bukan harta gono gini? Apa dong kewajiban Ruben untuk ikut campur untuk harta yang bukan harta gono gini? Betul ya? Because law is logic, hukum itu logika. Ya. Jadi di sini dikatakan dalam pasal 21-nya, para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebutkan di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasaannya kepada pihak pertama. Teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata yang mengatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada penguasaan pihak pertama, itu artinya apa? Setengah-setengah atau seluruhnya, baik fisik maupun dokumennya? Apa dong? Seluruhnya dong. Tidak setengah-setengah, karena sepenuhnya, bukan setengahnya. Di mana kita kurang cermat? Sepenuhnya, bukan setengahnya. Jadi kalau kita kemudian menyurati, meminta bahwa apa yang sudah diatur dalam perjanjian yang mereka kirim ke Ruben itu menjadi hak miliknya Ruben, Ruben bilang, ya karena sepenuhnya, lu serahkan juga dong surat-surat itu. Ini kan bukan mengenai masalah mau dialihkan atau mau diperjualbelikan, tidak. Ini mengenai masalah Ruben menagih haknya, menagih apa yang sudah diatur dalam perjanjian, penyerahan sepenuhnya. Ya, jangan dibawa ke sana kemari. Ya, dan di pasal 4-nya, ya, di pasal 4-nya sudah ada cuplikannya tadi itu. Yang dikatakan di sini, atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah dibagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ditandatangani. Boleh di-capture. Ini bukan karangan, tapi ada di sini. Ya. Oke, ini dia yang udah besarnya. Oke, teman-teman. Udah? Ya, nanti kalau kurang jelas boleh diambil lagi. Tapi di sini dia pasal 4-nya jelas nih. Ya, atas pembagian harta tersebut, maka harta yang telah ya dibagi masing-masing menjadi hak dan penguasaan masing-masing sepenuhnya. Wajar nggak kalau kata-kata diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan pihak pertama, misalnya kalau memang itu menjadi bagian dia, pasal 4-nya mengatakan atas pembagian tersebut langsung dan seketika penguasaannya setelah penandatanganan perjanjian ini, kemudian kita belum terima dokumen-dokumennya, udah 2 tahun, wajar nggak kalau kita minta? Kalau misalnya kemudian rekan yang menjadi kuasa hukum S itu berbeda pendapat dengan kami, karena mungkin dia menafsirkan ada hal-hal yang berbeda dengan apa yang kami pahami di dalam akta ini, jangan hakimi kami, jangan nilai dan koreksi pemikiran kami, karena itu melanggar kode etik. Ya. Boleh nanya, Bang? Hah? Boleh nanya? Belum, ini belum selesai diklarifikasi. Ya. Nah, jadi tadi saya dengar bahwa ada dikatakan bahwa S itu hanya mendapat 1 buah rumah. Ya. Ini saya bacakan ya. Pasal 2-nya.
para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasannya kepada pihak kedua. Jadi kalau tadi pihak pertama Ruben, ini pihak kedua berarti S. Apa saja yang menjadi hak pihak kedua itu, S itu, saya bacakan nanti boleh diambil gambarnya. Ya. 1. Sebidang tanah seluas 880 meter di Jalan BDN 1 nomor 11 Blok A Persil 13 RT 010 RW 011 Kelurahan Cilandak Barat. Ya, sebagaimana yang diatur dalam sertifikat hak milik nomor sekian atas nama Ruben Samuel Onsu. Kedua, sebidang tanah seluas 307 meter terletak di Jalan Cempaka 3 nomor 22 RT 004 RW 011 Kelurahan Bintaro. Ini aja sudah membantah kalau dikatakan hanya satu. Ini sudah dua. Apakah ada yang lain? Ada. Ya, ada kan? Ya. Sebuah kendaraan berupa mobil merek Mercedes-Benz tipe Vito Tourer, ya, long band dengan nomor polisi disebutkan. Sebuah kendaraan berupa mobil Wuling, sebuah kendaraan dengan merek mobil Toyota, ya. Sebuah kendaraan berupa mobil merek Toyota lagi, sebuah kendaraan berupa mobil merek BMW. Di mana satunya? Kalau misalnya kemudian, ya, kalau misalnya kemudian rumah-rumah yang dipilih oleh S ini kan yang ngatur kan, yang milih kan S, patut diduga seperti itu. Ya, bukan kita yang pilih, bukan Ruben yang pilih, karena ini datang dari sana. Harusnya kalau memang nggak mau dibebani dengan yang namanya itu kewajiban-kewajiban, tos-tosan aja. Yang milih Ruben untuk Ruben, yang milih Sarwenda pilih Sarwenda. Kenapa kok dia mau minta yang milih Ruben Onsu? Pasti kan patut hidup karena nilainya. Itu kan rumah yang baru yang dibangun, yang di Cilandak itu. Padahal nama Ruben Onsu. Kenapa nggak? Udah Ruben, itu kau yang teruskan buat kamu, ini buat saya yang aman-aman aja. Bisa nggak? Bisa. Atau ada cara yang lain. Kalau memang misalnya mau dibagi harta gunung ini itu, dia appraise saja berapa artinya itu harta kekayaan yang tidak dibebani kewajiban lagi dan berapa yang dibebani kewajiban. Tinggal sepakat siapa yang akan menyelesaikan kewajibannya, berapa sisa kewajibannya, dijual. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab itu misalnya si Ruben, maka sisa kewajiban itu ya dibagi 2, 50-50, diambil dari aset yang ada. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Semua orang biasanya seperti itu supaya nggak ada lagi camputan. Tapi ini tidak. Dia mau itu Ruben yang lunasi. Manusia kan biasa ada up down-nya, betul tidak teman-teman? Siapa sih orang yang nggak pernah naik, nggak pernah turun? Ya, jadi ketika Rubennya lagi turun, misalnya ada hal-hal yang membuat dia tidak memiliki kemampuan, misalnya untuk membayar, ya. Andaikan seperti itu, misalnya ini kan hal-hal yang wajar saja, bisa diperhitungkan, nggak perlu dirame-ramein, nggak perlu untuk mencoba di framing bahwa dia lagi kondisi yang seperti ini. Ngapain sih kita menjelek-jelekkan mantan? Udah selesai, udah ada aktanya, semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Cuma di sini dikatakan penguasaan sepenuhnya langsung seketika pada waktu perjanjian telah ditandatangani. Kita minta, dibilang nggak cermat, karena harus ada kewajiban-kewajiban. Ya, itu pilihannya dia. Ya, jadi inilah yang kami sayangkan, ya. Sementara hingga hari ini Ruben mengalami kesulitan untuk bertemu, untuk berkomunikasi dengan anaknya. Ya. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya dan juga kepada masyarakat yang mungkin menyaksikan apa yang menjadi respon kuasa hukum S. Jadi kami katakan bahwa kami tidak menyesatkan. Ya, semuanya ada buktinya. Dia ada bukti, kita juga ada bukti. Jadi kalau misalnya kita sama-sama buktikan, berarti kan ini satu hal yang normal dalam satu argumentasi hukum. Ya pasti saya akan berpijak dengan aturan-aturan dan klausul-klausul yang saya lihat dari kacamata klien saya dan dia juga dari kacamata kliennya. Itu satu hal yang wajar. Tapi nggak pernah saya bilang dia menyesatkan.
Nggak pernah saya bilang dia itu kurang cermat. Itu menilai berarti namanya. Saya tidak boleh menilai rekan saya. Itu kebebasan dia untuk berpikir dan berstrategi. Ya, jadi saya sangat kecewa sekali ketika dia mengatakan bahwa kita, yang saya dengar dari teman saya, dan saya kurang cermat lah. Ada yang menyesatkan tidak sesuai dengan fakta. Sekarang saya tanya teman-teman pada malam hari ini, ada nggak yang kami sampaikan yang tidak ada faktanya? Ada nggak hal-hal yang kami sampaikan ini yang bertentangan dengan faktanya, yang tidak didukung oleh bukti dan landasan hukum? Tidak. Ya. Jadi semoga kedepannya semakin bijak, ya, dalam manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Ya, jadi harusnya kalau bercerainya aja sedemikian ademnya, kenapa setelah bercerai kok jadi semakin gak adem gitu? Ya, kenapa nggak dipenuhi aja apa yang menjadi isi perjanjian ini? Sebelum kita bicara mengenai masalah harta, yang diatur pertama apa? Jadwal untuk berkumpul Ruben dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu. Itu di pasal atas. Sistematikanya kan seperti itu. Ketemu dulu Ruben 2-3 hari sama anaknya, baru kita bicara mengenai masalah biaya, baru yang lain. Ini kenapa lompat-lompat gitu? Ya, kenapa mesti lompat-lompat? Saya kira untuk sementara ini dulu yang kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang Abang, kan tadi dibilang sulit sebenarnya ketemu anak ya Bang. Pihak S juga menyebut sudah 6 bulan tidak diberi nafkah. Apa itu berbarengan dengan tidak adanya pertemuan jadi, Bang? Jadi gini, ya. Sejak bercerai itu kami sudah buktikan, ya, kalau kita flashback ke waktu preskon saya yang membuktikan, menunjukkan tiap bulan Ruben kasih 200 juta, sekian ratus juta ada ya, termasuk uang sampah ya. Ya. Tapi itu tidak membuat S itu melaksanakan kewajibannya untuk mempertemukan, bahkan bagaimana caranya dia orang tua yang bijak sehingga anak-anak bisa berkumpul 2-3 hari sama Ruben. Itu dia ini. Jadi ini kan bisa hak dan kewajiban. Ruben berpikir, kewajibanku ku bayar terus bahkan melampaui apa yang seharusnya. Hakku aku nggak dapat. Oh, dia juga ingin menunjukkan aksi protesnya. Aku juga bisa tidak melaksanakan kewajibanku. Dan itu baru dilaksanakan mulai dari Desember. Ya, sampai hari ini baru 6 bulan udah teriak. Anaknya juga yang mau dikasih makan, yang mau dibiayai, udah teriak gitu. Dianggap dia jadi pahlawan. Ruben selama ini yang bertahun-tahun menafkahi anak-anaknya itu apa dong namanya? Jadi jangan coba mencari hal-hal yang seperti itu. Jangan kita merasa 6 bulan kita udah jadi pahlawan. Banyak itu orang-orang yang bercerai yang suaminya 1 hari pun tidak pernah menafkahi anak. Betul ya? Ini Ruben masih konsisten. Teman-teman juga yang menjadi saksi ketika dipertontonkan dari bulan ke bulan sama setahun lebih lamanya biaya yang begitu besar untuk seorang mantan atas nama anak. Apakah itu membawa Ruben bisa berkumpul 2-3 hari dengan leluasa bersama anaknya? Tidak. Lama-lama Ruben berpikir, kenapa saya melaksanakan kewajiban saya sementara hak saya tidak pernah diperhitungkan. Jadi ketika Ruben melakukan aksi protes dengan tidak melaksanakan kewajibannya, karena dia juga bicara mengenai masalah haknya, lalu kemudian kita anggap itu adalah suatu titik lemah dan kita menggembar-gemborkan 6 bulan saya nggak dinafkahi anak saya. Lupa yang bertahun-tahun. Lupa kantong plastik sampah juga dibiayai. Ada perinciannya. Lupa asuransinya meskipun sudah tidak lagi jadi istri tetap dibayarin asuransinya. Lupa yang itu. Ingat yang 6 bulan aja. Jadi janganlah kita itu mencoba mencari pembenaran-pembenaran, tapi kita lupa untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita selalu melihat dari sisi kita saja. Nah, Ruben kan sebenarnya kan tidak pernah mau hal-hal yang seperti ini. Kalau dia mau dari awal dia bisa muncul ke media. Woi teman-teman, saya nggak pernah ketemu sama anak saya sudah tahun. Sementara biaya rumah tangga ini segini, bisa kan? Enggak ada. Kenapa itu keluar? Karena dia dipojokkan tentang masalah debt collector. Jadi ayolah, ya. Para netizen juga, ya mungkin fans-fansnya S juga misalnya, ayolah, jangan jolim lah. Ya, saya ngomong begini juga bukan karena saya ingin memojokkan S,
karena saya ingin bicara masalah fakta. Saya ngomongnya seperti ini karena memang gaya saya bicaranya seperti ini. Bukan karena saya marah. Itu dia jawabannya mengenai masalah 6 bulan. Ya, ada yang lain? Bang, mungkin terkait dari pihak kuasa hukumnya S sendiri sempat bilang ya Bang bahwa kliennya tersebut susah untuk komunikasi dengan Ruben, bahkan kabarnya katanya Ruben malah menyerahkan langsung ke kuasa hukum versi kuasa hukum gitu Bang komunikasinya, makanya pihak kalau yang berkaitan dengan masalah matematika tadi ini wajar kan, sudah ada aktanya. Jadi kalau misalnya kemudian masih diribetin mengenai masalah bagaimana ini, bagaimana itu, yang konteksnya adalah akta 39, wajar nggak kalau Ruben bilang biar kuasa hukum kita aja yang ngurus? Wajar lah. Tapi kalau bicara mengenai masalah anak, apa kaitan kuasa hukum? Jadi jangan diaduk-aduk. Nggak perlu izin kuasa hukum untuk anak ketemu sama ayahnya. Nggak perlu juga ayah ketemu sama anak isi izin kuasa hukum. Jadi jangan diaduk-aduk. Jangan diaduk-aduk. Tapi kalau bicara konteks mengenai masalah rumah lah, biaya ini, biaya itu, wajar kan, karena semuanya ada di akta. Kalau dibilang biar kuasa hukum dengan kuasa hukum kan wajar. Wajar nggak? Itu kan untuk mengurangi gesekan, untuk mengurangi yang namanya itu perseteruan yang nggak perlu karena sama-sama nggak paham akta. Karena mereka bukan ahli hukum. Tapi kalau anak apa perlu? Kuasa hukum dengan kuasa hukum, jadi jangan digeneralisasi omongannya ini untuk masalah apa, tapi digeneralisasi untuk semua hal. Ini yang saya kurang sependapat saya. Bang, mungkin komunikasi yang diinginkan dari RO seperti apa sih? Karena kan S sendiri mengklaim kalau mau ketemu anak ya datang aja ke rumah gitu. Tapi kan nyatanya nggak pernah datang ke rumah dan lain-lain gitu Bang. Ini ya, saya bacakan ini chat ini. Ini siapa nih yang baca kamu? Ya, bukan masalah terganggu ketemu, nggak ada kok. Tapi ini kan bicara tentang sebagai orang tua, ya. Dan yang aku minta juga nggak sulit kok. Hanya dititipkan selama kamu pergi. Jika aku berhalangan, ya baru kita sepakat. Bukankah sudah ditentukan? Begitu Bun. Apa jawabannya dia ini? Saya nggak kelihatan nih. Bukannya gimana maksudnya? Titip aja gimana maksudnya? Ya karena dari dulu juga kalau ada halangan ditemani Dari dulu, sama dari dulu juga begitu kok. Kalau ada apa-apa sama neneknya, ya ketika masih sama istri. Jadi begini ribetnya. Siapa bilang? Kok dipertanyakan lagi maunya Ruben apa sih? Ada kok chattingannya dengan si S. Ada ini, nanti boleh diambil gambarnya. Jadi jangan kita tuh coba mencari pembenaran sendiri gitu ya. Tidak semua suami itu jolim. Jangan bicara gender, oh karena laki-laki, biasanya laki-laki yang menganiaya wanita, enggak loh. Ada juga kadang-kadang wanitanya yang menganiaya laki-lakinya, kan begitu. Jadi ayo dong, kita lihat konteksnya, makanya saya selalu bilang sama netizen, Twitter semuanya, kita bicara konteksnya, jangan kita ikut campur, karena pasti kalian tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini ada chatting-chattingan seperti ini, diribetin seperti itu. Nah. Ya dulu kan dulu, sekarang kan sekarang Bun, beda. Tetap tuh dipersulit pakai birokrasi. Akhirnya dilempar, ngomong lu sama anaknya. Ada udah. Habis gimana kalau anaknya nggak mau? Ada di sini semuanya. Mana tuh? Iya, udah dibahas. Kalau anaknya nggak mau, ada di sini. Nanti coba tebel ini chattingannya. Jadi ini bukan sekali dua kali. Apakah dengan kondisi seperti ini kemarin-kemarin Ruben lalai untuk memenuhi kewajibannya, bahkan melampaui apa yang seharusnya? Sekarang saya tanya, yang masih menikah aja, ada nggak suami kalian memberikan nafkah 225 juta per bulan? Ayo nih yang udah nikah. Ini mantan loh. Masih diribetin juga. Ya, masalah tiket nonton konsernya masih diribetin Rubennya. Padahal mantan, alasannya anak. Bang, mungkin sedikit aja Bang, udah berapa lama mungkin Ruben gak ketemu sama, ada nggak sih Bang, ini kan Ruben sendiri kan udah menghubungi anaknya langsung Bang. Jadi kalau maksudnya anaknya sendiri ada kekangenan ke Ruben. Jadi kalau nggak ketemunya itu udah dari Desember, kalau menurut Ruben nggak ketemu sama anak-anaknya. Ini ada chatting-chattingan ini. Ya. Talia tuh 30 Desember. Halo Cici, lagi apa? Ya. Lagi vacation, I happy. Wow keren, pastilah happy. Jadi kapan ini ada komunikasi Desember, ya. Terus ada 25 September, 25 April di chat lagi Talianya, jawabnya 15 Mei.
Coba kalau kalian chat anak kalian, ngechatnya 25 April, jawabnya 1 Mei dan 15 Mei. Apa reaksi kalian? Anak loh. Jadi jangan coba tanya-tanya lagi gimana komunikasinya, gimana ininya, ada semuanya. Ruben itu bukan orang yang cengeng. Ya, sampai Ruben itu mengemis. Ya, jangan dianggap dia itu orang yang rapuh, orang yang lebay, enggak. Ini ada bukti-buktinya ya, coba yang April ngechat anaknya, dibalasnya 1 Mei. Masih ditanyakan lagi. Pernah coba nggak komunikasi sama anaknya? Udah pernah? Waduh, jangan ngomong kalau nggak pernah tahu. Ini ada buktinya. Itu sudah dilakukan semua. Dan sebenarnya ini bisa nggak usah ke publik, internal saja. Kalau misalnya tidak ada serang menyerang masalah debt collector lah, mengenai masalah rumah lah, itu pemberian si anu, pemberian si ini, tapi dalam konteks ini masuk dalam anggaran harta gono gini. Ada juga pembiayaan yang jelas kan transfernya kemana. Kalau mengenai masalah masih itu diagutkan, kenapa pilih itu? Pilih aja yang aman. Atau diperhitungkan. Kan bisa, tapi kan nggak mau. Tetap pilih yang itu. Berarti Sarwenda tahu ya Bang kalau itu diambil? Tahu dong. Orang dua-duanya tanda tangan kok. Mau ditunjukkan tanda tangannya tuh. Itu dua-dua orang di sini juga dikatakan sini ya, saya tunjukkan ini. Ya. Jadi nggak usah jangan ngomong. Jadi yang saat ini siapa gimana tuh? Tuh, pasal 3 nih ya. Cicilan utang terhadap PT BCA ya, nomor akad sekian dengan hak tanggungan berupa sebidang tanah tadi itu Cilanda itu ya. Tetap menjadi tanggung jawab para pihak hingga lunas. Kalau hanya Ruben maka yang dibilang pihak pertama. Kalau hanya pihak kedua, pihak kedua. Jadi kalau dikatakan tetap menjadi tanggung jawab para pihak, artinya opo? Terus kenapa kita diserang? Kenapa diserang? Seperti yang saya bilang tadi itu gampang kok. Siapa yang mau take over itu? Atau dijual misalnya? Atau gimana caranya? Aset yang aman ini dijual, tutupin itu bagi dua. Aman kok kalau memang niat, tapi kan nggak mau. Ini tetap ingin dikuasai. Tapi tanggung jawab tetap dilemparkan ke salah satu pihak. Padahal perjanjian mengatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Masih juga dibilang kita disesat lah, menyesatkan lah, inilah segala macam, nggak ngerti saya. Kita mau selesai kok. Surat kami ini memang udah dibalas menolak karena harus begini. Mana ada harta gono itu masih dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Orang namanya juga sudah menjadi bagian masing-masing. Kalau kita pilih masih bermasalah, salah kita, betul kan? Tapi kami menjurati ini sebenarnya kan sebagai salah satu wacana untuk adanya suatu komunikasi untuk mencari titik temu. Kami tidak preskon ketika melakukan somasi ini. Tapi kalau kemudian kami sampaikan karena kami harus membela diri ketika ada berita-berita di luar yang memojokkan klien kami. Ya. Jadi jelas ya, kalau udah nggak tahu dari mananya nggak tahu. Di akta 39 ini notarisnya atau notaris yang mereka pilih aja ada kata-kata tetap menjadi tanggung jawab para pihak sepenuhnya sampai lunas. Terus sekarang masih bilang nggak boleh kamu mendapatkan surat-surat yang menjadi hak kamu karena ini belum lunas. Loh, dari awal sudah tahu itu nggak lunas kok. Kenapa masih dituliskan? Menguasai sepenuhnya. Bahkan pasal 4-nya langsung diberikan ketika tanda tangan perjanjian. Ada kata-katanya kok, ada kata-kata itu. Ini kan yang kami pertanyakan, ini kan yang kami omongkan. Jadi kalau dibilang menyesatkan, dimananya menyesatkan? Ada acuannya. Bukan sekedar kami merekayasa pemikiran. Jadi ayo teman-teman, kita ini bukan bicara benar salah. Tapi yang mana yang lebih logika? Mana yang sebenarnya lebih masuk akal? Mana yang sebenarnya dijolimi dan siapa yang menjolimi? Jangan kita melihat orangnya. Oh, orangnya ini seperti ini, orangnya ini seperti ini. Jangan. Kita harus bicara konteks persoalannya. Siapa yang lebih dapat diterima akal sehat pernyataannya? Harus ke arah sana lah pemberitaan itu. Sehingga kebenaran itu tetap
menjadi suatu kebenaran. Kita tidak boleh menutupi kebenaran. Syukur-syukur kalau diberitakan dengan benar, itu menjadi awal dari pertemuan untuk mencari solusi. Tapi kalau tidak kita membicarakan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran, ini membuat orang itu akhirnya akan terus bermain-main dengan retorika-retorika seperti yang hari ini terjadi. Nah, sekarang saya tanya, salah nggak kalau Ruben minta surat-suratnya karena di sini diatur? Salah nggak? Ya nggak salah. Sana kok belum ada suratnya, dari awal kan lu tahu udah memang sana itu ada di bank. Lu tidak pilih itu. Kenapa lu pilih yang mana-mana aja? Jadi janganlah artinya itu kita mencoba memojokkan mantan kita kan itu, gimana pun Ruben adalah ayah dari anak-anaknya kan gitu. Bagaimanapun pernah ada cerita yang manis sebelum akhirnya mereka bersepakat untuk bercerai. Bercerainya juga indah. Dalam arti kata indah itu ya tidak ada riak, tidak ada ribut-ribut, teman-teman media aja nggak dapat informasi apa-apa kan begitu. Karena semuanya begitu rapi. Kok sekarang justru telah terjadi perceraian? Ditiup-tiup hal-hal yang tidak seharusnya ditiup-tiup. Abang, berarti untuk kegiatan Thalia maupun Tania di sekolah kayak balet dan segala macam belakangan 6 bulan ini Ko Ruben sendiri nggak tahu ya? Karena kan saat kemarin menang, Thalia menang yang dapat piala pun kan tidak didampingi Ko Ruben, melainkan pasangan dari S sendiri ya? Ya itu nggak tahu. Padahal Ruben udah ngomong. Harusnya kan kalau bicara terkait dengan anak kan itu masih domainnya S dan Ruben. Nggak bisa mentang-mentang dia tinggal sama saya terus saya nggak bisa. Tapi tetap nggak dianggap ini omongan Ruben. Hati-hati, jangan belum waktunya. Kamu belum nggak mau tetap aja. Ya seperti yang di postingan itu kan dia itu seperti foto keluarga kan itu bukan cemburu. Tapi jangan sampai anak ini bingung. Ini anak masih di bawah umur. Jangan sampai kemudian anak ini tidak ada kedekatan emosional dengan ayahnya, merasa ayahnya nggak penuh perhatian, padahal ayahnya berjuang untuk dia, dan kemudian anaknya jadi jolim sama ayahnya, benci sama ayahnya dan jadi arung durhaka. Janganlah. Tapi Ko Rubennya berpikir ke arah sana nggak sih pada akhirnya? Takut posisinya juga tergantikan? Karena kan udah deket banget ya, Bang. Itu tidak jadi persoalan. Mana ada? Sekarang saya tanya, ya berapa persen sih masyarakat Indonesia ini yang kemudian bercerai dan menikah lagi? Apakah posisi orang tua kandung tergantikan dengan orang tua sambung? Jadi itu nggak menjadi kekhawatiran. Orang tua kandungnya orang tua kandung, orang tua sambung adalah orang tua sambung. Yang menjadi masalah kan kalau kemudian orang tua kandung dibenci karena adanya suatu interaksi yang salah, informasi yang salah, dan tidak diberikan waktu untuk saling mendekat, akhirnya menjauh. Makanya ayah terasa orang asing terakhir saya. Ini yang harusnya dicegah. Ini yang dicegah, bukan masalah cemburu, ini nggak ada. Ruben nggak bisa tergantikan, cuma jangan sampai porsinya itu tidak berimbang. Porsi ayah kandung yang sudah diatur dalam perjanjian tidak dilaksanakan dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam argumentasi. Tapi orang yang tidak memiliki hubungan darah diberikan keleluasaan. Ini kan yang dikhawatirkan bukan masalah apa-apa. Jangan sampai nanti bukan menggantikan, enggak lah, kayak kandung terkait kandung. Jangan sampai yang seperti saya katakan tadi itu karena tidak pernah ketemu lagi, dihalang-halangi, atau patut juga dihalang-halangi. Jadi akhirnya ayah melihat ayah seperti orang asing, melihat orang asing seperti ayah. Ini nggak boleh. Tapi kalau sama-sama dihormati, ini ayah sambung, misalnya kalau sudah tidak ayah sambung, ini ayah kandung, fine. Di mana salahnya kita? Bang, tapi dari Ruben sendiri udah pernah berupaya langsung. Jadi kita masih ingin seperti itu, ingin baik-baik. Ya, tapi kan sabar itu ada batasnya. Dan saya nggak tahu berapa lama sabar Ruben melihat situasi yang seperti ini. Ya, kemudian ada kata-kata, dia akan speak up, akan speak up. Ruben bilang speak up aja. Kalau memang ada sesuatu hal yang menurut mereka itu kunci yang membuat bisa semuanya jadi berbeda dengan speak up-nya silakan speak up. Ditunggu speak up-nya. Tapi ingat, Ruben juga punya hak untuk speak up. Karena Ruben juga punya sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Apa mau itu? Justru setelah bercerai kita gontok-gontokan. Justru bercerai kita saling coreng-mencoreng. Jangan. Ya, sudah berhasil perpisahan itu dilakukan dengan baik.
Sudah berhasil perpisahan itu juga tidak menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah hak asuh anak, tidak juga menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah harta gono ini. Jangan sekarang justru semuanya sudah diatur, kita buat sesuatu hal yang menjadi riak. Oke, teman-teman. Kita ya teman-teman media juga karena jelasnya abang menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi nggak ada pertanyaan gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Udah bang, udah jelas semua gitu ya. Cuma teman-teman ini kangen, teman-teman ini rindu untuk melihat wajah Ruben ya. Jadi silakan teman-teman. Oh, sehat kok. Halo Koko. Sehat kok. Ruben mungkin, hah? Agak ke tengah bang. Siap. Suaranya gedein dikit, tahan kok. Bentar kok. Tahan kok. Suaranya gedein mau, deketin mic aja. Deketin mic. Ya. Oke, ngomong dah. Ya, Oke Ben, ditunggu Ben. Kata-kata hari ini. Bagaimana komentarnya ke Ruben? Terima kasih semua teman-teman media, pastinya ini adalah yang dibanggakan pastinya, tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Winona untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada kalau kita selalu bilang baik-baik saja tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu, akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan secara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik, akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan, makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang saya diskusi sebenarnya. Gitu. Dan mudah-mudahan seperti ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Kok mungkin Kok gimana kok mungkin sudah berupaya ketemu sama anak-anak seperti apa kok? Aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya tidak saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang sudah harus diberikan lagi sama kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak ini hal yang buat saya cuma gini. Ayahnya udah selesai gitu. Ya, jadi kalau dibahas tentang nafkah lagi nih, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin ketika jadi peringatan jadi payah keringat saya capek kemana pada kemana semua itu aja sih ya dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah kalau saya tidak sanggup